Bagaimana jika kalian diberikan kesempatan untuk hidup kembali tetapi harus hidup melawan 6 saudara kalian dalam perebutan tahta? Inilah dia cerita seorang MC berbakat yang hidup kembali dan mulai tertarik untuk mendapatkan kursi kepimpinan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Cerita dimulai pada seorang pria yang tengah duduk membaca buku. Dia adalah MC kita yang bernama Myung Won. Seorang pria lalu muncul. Pria itu membawa racun dan menyuruh MC kita untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan racun tersebut. Pria itu juga memperingatkan bahwa ia membawa 32 prajurit dari pasukan Heisha untuk mencegah Won lari. Won lalu menyerang dan bertarung dengan pria tersebut. Terlihat para prajurit yang berjaga di luar mengawasi pertarungan. Seorang pria terlihat keluar dari rumah tersebut. Prajurit menyadari bahwa bos mereka telah kalah. Won menyuruh para prajurit untuk lari menyelamatkan diri. Namun semua orang mengacuhkannya. Won akhirnya membunuh semua prajurit dengan pedangnya. Won lalu pergi ke hutan bersama dengan luka-lukanya. Namun tiba-tiba saja Myongga muncul dari belakang dan melubangi dada Won. Myongga membunuh semua saudaranya untuk menjadi pemimpin kultus menggantikan ayahnya. Won akhirnya mati dibunuh oleh kakaknya sendiri. Won merasa sesak seperti tenggelam dalam air. Ia mengira dirinya telah jatuh ke air neraka. Namun ia melihat dirinya yang masih muda dari pantulan cermin air. Won akhirnya sadar bahwa dirinya telah hidup dan kembali ke masa lalu. Seorang anak tiba-tiba menyerangnya. Ia adalah saudara Won yang keenam yang bernama Myongta. Pria lain lalu muncul untuk memisahkan Won dan Myongta. Pria itu adalah Jengmon. Ia adalah pria kuat yang nantinya akan menjadi komandan pasukan kura-kura hitam. Jengmon lalu memberi peringatan kepada Won dan Myongta yang bertengkar. Myongta kemudian pergi. Won lalu merekrut Jengmon dengan menawarkan sebuah hadiah. Jengmon setuju untuk melayani Won. Gambar kemudian berpindah di kediaman Won. Seorang pria muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Ia adalah Kang Hawon, seorang kepala pengurus kediaman Won. Won lalu menyuruh Hawon untuk menyiapkan air mandi hangat. Won kemudian menghangatkan badannya yang lemah menggunakan teknik pernafasan yang ia gunakan dulu. Beberapa hari kemudian, Won dan pengurus Kang pergi ke markas kura-kura hitam untuk menemui Jengmon, namun wakil pemimpin kura-kura hitam menolak untuk menyambut Won. Ia lalu menyuruh kapten pertama Gwontaek untuk menyambut Won. Won kemudian menitipkan baju militer baru dan sebuah kotak kepada Gwontaek untuk diberikan kepada Jengmon. Won dan rombongan lalu pergi meninggalkan markas kura-kura hitam. Setelah itu wakil pimpinan Ilhun dan Gwontaek diam-diam membuka kotak yang dititipkan Won. Isi kotak tersebut membuat wakil pimpinan Ilhun kaget bukan main. Di tempat lain, pengurus Kang bertanya kepada Won tentang isi kotak tersebut. Won berkata bahwa isi kotak tersebut adalah sebuah buku seni bela diri Converging Cloud Heart, yang mana salah satu buku seni bela diri terbaik di perpustakaan. Pengurus Kang pun ikut kaget mendengarnya. Won lalu berkata bahwa buku tersebut tidak masalah untuk diberikan sebab ia telah menghafal isi buku tersebut dan dapat menulisnya ulang. Keesokan harinya Jengmon datang memohon kepada pengurus Kang untuk menemui Won. Jengmon lalu bersujud dan berterima kasih kepada Won yang telah membantunya. Setelah itu, Won kembali berkultivasi. Berkat kultivasinya yang lama ia berhasil ke tahap mengeluarkan keringat dari dalam tubuhnya. Namun karena itu juga ia kelelahan hingga akhirnya terjatuh pingsan. Esok harinya Won kembali berkultivasi selama sebulan dan berhasil mendapatkan pusat ki serta mengumpulkan tenaga dalam. Won lalu menghadiri pertemuan keluarga. Di sana ia bertemu dengan ayah dan dua saudaranya. Mereka adalah saudara keenam dan saudara kelima bernama Myongjun. Satu persatu saudaranya menjawab pertanyaan sang ayah tentang pencapaian mereka. "Apa kau mendapatkan pencerahan?" tanya sang ayah kepada Won. "Aku hanya menjalani kehidupanku tanpa keraguan," jawab Won dengan santai. "Apa kau menginginkan sesuatu?" tanya sang ayah kembali. "Aku hanya menginginkan batang tembaga untuk membantu mengurus orang-orangku," jawab Won dengan tenang. Sang ayah lalu tertawa dengan puas mendengar jawaban Won. "Tentu saja, aku akan memberimu batangan perak," kata sang ayah dengan senyum. Won kembali ke kediamannya. Ia langsung menyuruh pengurus Kang untuk merekrut beberapa prajurit. Won kemudian berlatih pedang. Ia melatih seni pedang Phantom Blade yang ia sembunyikan. Namun tiba-tiba saja salah seorang pelayan tidak sengaja mengeluarkan suara. Ia adalah Gyeong-un, pelayan yang sedikit tahu tentang seni bela diri. Won lalu menunjuk Gyeong-un sebagai penanggung jawab ruang latihan. Di malam hari, pengurus Kang datang menemui Won. Ia melaporkan bahwa prajurit yang Won ingin rekrut adalah orang-orang tak berguna dan pembuat masalah. Namun Won tetap menyuruh pengurus Kang untuk merekrut mereka. Won mengetahui bahwa para prajurit tersebut akan menjadi prajurit yang hebat di masa depan. Besok paginya di halaman latihan, Won dan pengurus Kang bertemu dengan 5 prajurit yang direkrut. Mereka adalah Jokwang, Ha Humon, Paeng Honchung, Koan Hum, dan Jong Yongse. Won lalu menyuruh mereka untuk menjadi penjaga kediaman barat. Para prajurit hanya meremehkan Won yang sedang berbicara. Won lalu berkata bahwa ia akan memberikan tes kepada mereka.
Orang yang tak berhasil dalam tes akan dikirim ke Gunung Baowei, tempat garis depan militer. Para prajurit langsung ketakutan mendengar hal itu. Wun lalu menyuruh mereka untuk bergantian melawan Jokwang. Bila mereka kalah, mereka akan mendapatkan hukuman yang berbeda. Hal itu membuat Jokwang kebingungan. Wun berjanji akan menyiapkan master seni bela diri untuk mengajari Jokwang sebelum ia bertarung melawan 4 prajurit lainnya. Wun lalu bertemu dengan Gyeong-un untuk melihat seni bela diri yang dipelajarinya. Wun melihat gerakan Gyeong-un yang cukup terlatih. Ia pun memberikan sesuatu kepada Gyeong-un. Wun memberikan sebuah pil 7 bintang kepada Gyeong-un. Ia juga mengangkat Gyeong-un sebagai murid pertamanya. 5 hari kemudian Jokwang bertarung dengan Kwon Hum di halaman latihan. Semua prajurit ikut menonton. Pertarungan dimulai. Kwon Hum langsung maju menyerang Jokwang namun berhasil ditangkis. Kwon Hum lalu bersiap mengeluarkan jurus terhebatnya. Jokwang memanfaatkan kesempatan dan langsung membalikkan keadaan. Pertandingan dimenangkan oleh Jokwang. Jokwang sebenarnya telah mendapatkan pelatihan dari Wun yang menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Jong Yongse kaget melihat Jokwang yang tiba-tiba menjadi kuat. 4 hari setelah itu, Jokwang bertarung melawan Pa Eng Honchung. Pertarungan dimulai. Pa Eng Honchung menyerang Jokwang tanpa ampun. Jokwang terus mundur dan bertahan. Pa Eng Honchung tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan. Jokwang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Alhasil pertarungan dimenangkan oleh Jokwang. 5 hari berikutnya Jokwang menang lagi melawan Hahumun. Besok harinya, Wun mendapatkan kabar kalau kakak keduanya telah melakukan pergerakan. Wun lalu menyuruh pengurus Kang untuk pergi ke markas pasukan Harimau Putih dan membeli gedung latihan Manor Naksan. Wun mengetahui ada sebuah tambang emas di sekitar Manor Naksan yang belum diketahui orang-orang. Namun pemimpin pasukan Harimau Putih yang bernama Jo Jagon menolak untuk menjual Manor Naksan. Wun lalu pergi ke markas pasukan Harimau Putih bersama para prajuritnya. Wun bertemu dengan Jo Jagon. Wun lalu menawarkan pertarungan antara 5 pasukan miliknya dengan 5 pasukan Harimau Putih. Jo Jagon menerima taruhan tersebut. Wun lalu memilih Hahumun yang telah ia latih sebulan terakhir sebagai petarung pertama dalam duel tersebut. Lawan Hahumun adalah Jo Pyo dari tim 7 pasukan Harimau Putih. Pertarungan dimulai. Hahumun menyerang Jo Pyo dengan tombaknya namun berhasil dihindari. Jo Pyo menyerang balik. Hahumun mundur dan bertahan. Jo Pyo perlahan-lahan mulai kelelahan. Hahumun memanfaatkan kesempatan itu dan mengeluarkan jurus tombak pamungkasnya. Jo Pyo terhempas dengan lukanya. Alhasil pertarungan pertama dimenangkan oleh Hahumun. Pertarungan selanjutnya Wun memilih Jong Yongse sebagai petarung kedua. Dan cerita bersambung di part berikutnya.